Hai Sobat Telur, berjumpa kembali dalam tayangan menarik di YPWP Channel. Dalam perjalanan petualangan kita hari ini, kita akan menuju ke wisata kopi Taji berada di Desa Taji, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ini tepatnya berada di lereng Gunung Bromo. Ini adalah rute petualangan jalur pegunungan. Kita masih bersama Tenyom Tim. Tim yang cupu namun tetap hore, di mana kita akan menghajar tanjakan gila di jalur Desa Taji tersebut. Kita berangkat antara lain yaitu Pak Mul dari Telogomas, Pak Hadi dan Pak Didi dari Tunggul Wulung, Mas Vini dari Suhat, Mas Yunus dari Sawojajar, Mas Asdin dari Sabterenggo, Mas Icang dan Mas Riki dari Asrikaton, Mas Bintang dari Tumpang, dan saya sendiri Yoga PWP dari Wendit Mangliawan. Kita ketambahan Mas Ade dari Jalan Batubara dan Mas Bokel dari Bareng Jabung. Mereka membawa motor. Inisiatif mereka sendiri membawa motor bukti kepedulian terhadap Tenyom Tim untuk evakuasi yang gagal nanjak. Karena adanya pemula yang benar-benar super pemula, ditakutkan sesuatu yang buruk terjadi. Disinilah peran Mas Ade dan Mas Bokel sebagai tim cepat tanggap untuk evakuasi dan pertolongan. Setelah beristirahat sejenak di Balai Desa Sukopuro Kecamatan Jabung, kita melanjutkan lagi perjalanan. Cuaca pagi ini begitu mendung, namun ini tidak akan hujan karena angin yang berembus begitu kering. Kita meluncur terus di jalanan, suasana begitu syahdu dan istimewa. Kita mengikuti terus petunjuk arah menuju ke Desa Taji. Sampai di sini masih aman-aman saja. Namun Mas Yusuf sepertinya sudah kepayahan. Dia super pemula dengan stamina yang sudah drop. Di tanjakan ringan yang biasa dilalui pemula, dia sudah harus didorong. Ini mengkhawatirkan. Sejenak menunggu Mas Yusuf istirahat, kita lalu melanjutkan lagi perjalanan. Di sini saya mulai khawatir. Sebentar lagi kita akan melewati tanjakan gila di awal masuk ke pertigaan menuju Desa Taji, di mana jika lurus akan menuju ke wisata Coban Jahe dan ke kanan menanjak menuju ke Desa Taji. Kita pun masuk ke kanan menanjak. Ini adalah awal siksaan tanjakan gila berada di atas warung kopi Jos. Ini lur, tanjakan gila. Jadi di tanjakan ini semua tepar lur. Pencitraan ini lur. Langsung buka bungkusannya. Nah lur, Pelayanan tuan rumah mantap lur. Kita sekarang berada di atas tanjakan Kopi Jos, Kopi Areng, pertigaan ke arah Coban Jahe dan Coban Siu. Jadi kita ke arah atas lur. Pak Didi kenyang? alhamdulillah lur, wis tanjakane wis ngarakno luwe. Ayo lur, kita meluncur lur, lanjutkan tanjakan lur. Dengan penuh semangat, kita semua meluncur. Dengan santai, saya menggunakan sprocket 46T, lumayan ringan dan syahdu saat melewati setiap tanjakan. Di sini tim evakuasi mulai bekerja. Mas Bokel menggantikan Mas Asdin dalam mengayuh pedal. Mungkin sudah tidak kuat menanjak, Mas Asdin akhirnya naik motor yang dibawa Mas Bokel. Berkabut karena sekarang hari sedang mendung lur. Ini tim evakuasi ada dua memakai vario. Tetap semangat, semangat, mantap. Mas Bintang, Nggak sanggup aku. harus sanggup. Laki kok nggak sanggup? Nikah lagi apa? Nikah lagi. Oh nikah lagi mau. Mau. Ini tim sweeper kedua ya Mas Ade. Waduh macak tampan. Suasana syahdu menuju ke atas Bukit Taji. Jadi ekstrimnya jalur menuju ke Coban Siu, lalu ke atasnya
satunya lagi ke kopi tadi memang sangat mengerikan lur. Contohnya ini Mas Yunus untuk pertama kali karena dia tidak mengenal medan karena belum ada persiapan mungkin ya, sehingga mengalami kram secara fisik. Jadi gak apa-apa ini sebagai apa? Sebagai informasi juga sebagai edukasi buat kalian semua. Oke mantap, lanjut. Jalur ini memang sangat mengerikan bagi para pemula. Banyak yang terkapar seperti Mas Yunus tadi. Ini adalah pengalaman penting. Jika tidak kuat menanjak, maka jangan memaksakan diri. Mengukur dan paham akan batas kemampuan itu penting. Lebih baik berhenti dan istirahat jika kelelahan. Tidak perlu gengsi. Jika gengsi tetap mengayuh, ditakutkan jantung jebol dan meninggal dunia. Ini akan sangat merepotkan. Mas Bogel mengayuh pedal mengevakuasi Mas Asdin dan Mas Ade mengevakuasi Mas Yunus. Bedanya di sini kalau Mas Yunus memang cedera parah hingga kakinya kram. Sedangkan Mas Asdin yang sudah senior minta dimanja oleh tim evakuasi yaitu Mas Bogel. Entahlah, saya kurang paham dengan yang satu itu, padahal tidak cedera tapi minta dievakuasi. Jalanan masih menanjak terus, namun kita disuguhkan pemandangan khas pegunungan yang syahdu. Naik-naik terus ke puncak gunung pokoknya lur. Tidak lupa beristirahat sejenak, lalu kita melanjutkan lagi menghajar tanjakan. Sepertinya kalimat itu salah, yang benar adalah kita dihajar tanjakan. Ampun lur. Udara yang sejuk kayak oksigen tidak berpengaruh pada nafas kita. Kita tetap ngos-ngosan dan terkewer-kewer. Sungguh ampuh. Ngeri ya tanjakannya ya. Seperti inilah memang siksaan tanjakan Taji. Ini lur, di letter S, nuntun. Tanjakan Taji yang tak ada habisnya mengharuskan kita banyak mengambil istirahat. Banyak istirahat dan menikmati perjalanan dengan santai dan fokus. Monggo Pak, monggo. Banyak juga di pagi ini para wisatawan yang menuju ke wisata Kopi Taji ini lur. Yang kita sapa tadi itu juga wisatawan. Mereka biasanya rombongan keluarga yang menuju ke atas. Sejak dibuka menjadi kawasan wisata di Desa Taji, Kecamatan Jabung ini membuat jalur pegunungan ini menjadi ramai. Wis kewer-kewer, dengkul teklok, aduh, pegelur. Kita sudah berada di ketinggian. Pemandangan alam yang disuguhkan benar-benar istimewa. Saya mengekor di belakang Pak Hadi. Kita nikmati pemandangan ini dengan syahdu dan santai. Pemandangan dari sudut pandang dengan bersepeda pancal memang istimewa. Kita meluncur dengan santai. Kita sudah mendekati wisata Coban Siu dan memang benar. Terus mengayuh ke depan, terlihat rombongan kita beristirahat di depan pintu masuk wisata Coban Siu. Tujuan kita adalah ke wisata Kopi Taji. Jadi, kita tidak masuk ke Coban Siu, hanya numpang istirahat. Udara sudah mulai dingin. Ini terasa saat kita sedang beristirahat. Begitu sejuk dan segar. Saya pun bersin dibuatnya. Bagaimana kakinya mas? Aman? Aman. Alhamdulillah. Mas Ade, saat evakuasi tadi apa ada kesulitan? Aman tuh, tidak ada, aman saja. Ini wisata Kopi Taji ke atas lur. Dan kesini ke Coban Siu. Ini lur, tim evakuasi Mas Ade dari Tenyom Tim. Mantap. Dadah. Nanjak mengerikan lur.
Suasana desa begitu kental terasa. Seperti ini para penduduk yang pulang dari kebun mereka. Mereka membawa rumput dengan digendong. Sepertinya itu untuk pakan ternak. Amit Bu nggih. Monggo. Di sini saya benar-benar kepayahan dan sangat terkewer-kewer. Capeknya bukan main, namun saya paling belakang dan tertinggal jauh oleh rombongan. Saya terus mengayuh dengan kaki sempoyongan. Ini ketiga kalinya saya melewati jalur Taji ini. Lega rasanya saat melewati gapura pintu masuk desa Taji ini, Lur. Bu, monggo. Monggo. Bu, mangga Bu. Seperti inilah suasana syahdu di desa Taji di atas ketinggian, tepatnya di lereng Gunung Bromo. Mangga Bu. Nggih, matur nuwun. Mamit nggih. Begitu ramah para penduduk di desa Taji ini. Ini suasana benar-benar masih alami pedesaan. Di barisan terakhir terlihat Mas Riki, dia menunggu saya. Pencapaian yang sangat istimewa untuk Mas Riki karena sampai hingga ke titik ini. Di kanan adalah jurang dan di kiri adalah perkebunan apel yang terlihat begitu menarik. Apel, mantap. Kita mengambil istirahat di pondok tepi kebun apel. Kita baru sampai di Taji, desa Taji. Jadi kondisi kita wajahnya pucat-pucat seperti ini. Oke, terima kasih. Oke, aku yo kesel. Mantap. Kita melanjutkan lagi perjalanan. Masih tetap menanjak gila, namun sepertinya kita sudah lumayan dekat. Terlihat di kejauhan landmark desa Taji terpajang sangat jelas dan besar. Dengan sangat santai, saya mengayuh perlahan-lahan. Oke Lur, sekarang kita sudah nyampai di desa Taji, menuju ke wisata kopi Taji. Ini adalah landmark yang ikonik di desa Taji. Spot foto yang menarik. Keperluan keluarga, wes tos dulu, Mas Bintang. Wes hati-hati, sampai jumpa minggu depan. Oke. Baru sampai di titik tujuan, Mas Bintang harus berpamitan pulang karena panggilan dari ibunya. Disuruh pulang karena ada acara keluarga. Berikutnya, setelah berfoto-foto di landmark desa Taji, kita meluncur menuju ke spot wisata kopi Taji. Kita melewati balai desa Taji, lalu meluncur lurus ke depan tanpa belok-belok. Cuaca masih mendung, sedikit tertutupi kabut pemandangan bukit-bukit yang indah, namun tidak apa. Yang penting tidak hujan, Lur. Pemandangan di perbukitan lereng Gunung Bromo ini memang sangat indah dan syahdu. Tidak mengecewakan karena panorama khas pegunungan dihadirkan sempurna di sini. Masuk ke kawasan wisata kopi Taji ini gratis, tidak dipungut biaya, tapi beli kopinya harus bayar, Lur. Ternyata begitu ramai para pengunjung atau wisatawan lokal di sini. Tempat keren dan syahdu pasti selalu rame. Oke Lur, kita baru tiba di wisata kopi Taji lereng Bromo. Mantap Lur, kita dengan rombongan Tenyum Tim istimewa. Ini spot fotonya. Kopi Taji lereng Bromo istimewa. Oke Lur, kita sekarang berada di wisata kopi Taji lereng Bromo. Kita pesen kopi lanang Lur. Suasana wisata kopi Taji seperti ini, spot yang menarik buat nongkrong bersama gebetan ataupun bersama keluarga. Jadi semua produksi berbagai macam varian kopi yang disajikan adalah hasil pertanian dari masyarakat.
Ditanam sendiri dan dibudidayakan oleh para petani Desa Taji. Kualitas kopi kelas internasional, tidak diragukan kenikmatan rasanya benar-benar berkelas. Jika di sana harganya per cangkir 50.000, di sini dengan kualitas yang sama kalian bisa menikmati dengan harga 10.000. Istimewa, wisata kopi Taji, mantap! Akhirnya pesanan kopi lanang jadi juga dan dikirim oleh pelayan. Tidak sabar saya menikmati istimewanya kopi Taji ini, Lur. Mantap lur, mantap. Oke Lur, jadi suasana ramai dan meriah di wisata kopi Taji Lereng Bromo. Ini kita berada di Kecamatan Jabung, mantap sekali. Jadi menunya memang kopi semua di sini. Ini kalau mau nguntang Nggak ada nasi padang, nggak ada beef steak. gelap semua. Oh ya kata Pak Mul, nikmat. Oh bener ini gelap ini. Ini gelap ini, yang black ngedop ini. Oke Lur, shot yang sana Mas Asbun. Nah ini ular kobra. Oh, Nogo. Ini ular nogo. Ini ular sawo. Piton. Setelah kita menikmati kopi dengan suasana syahdu seperti ini, saya ditemani Pak Didik dan Pak Mul. Kita menjelajah berjalan kaki ke sekitar wisata kopi Taji ini. Suasana memang sangat menyenangkan. Kita melihat informasi yang tertera tentang pemrosesan biji hingga menjadi hidangan kopi yang istimewa. Pemrosesan kopi pada umumnya ya seperti itu, Lur. Kita skip ya, kita lanjut menuju ke sudut-sudut dari wisata kopi Taji. Ternyata di sudut manapun pemandangan yang dihadirkan benar-benar indah dan syahdu. Kita lanjut menjelajah di sekitaran kafe. Pemandangan khas pedesaan memang sangat kental terasa. Inilah yang menjadi daya tarik utama dari wisata ini. Atmosfer yang bisa kalian rasakan dari tayangan ini memang sip dan sangat menarik. Kita naik ke balkon atas dari kafe tersebut. Ternyata pemandangan dari sudut manapun terlihat sama istimewanya. Hadir di sini dengan pasangan akan terasa sangat romantis. Nyesek buat yang jomblo, makanya cepet nikah keburu kiamat. Akhirnya selesai sudah penjelajahan kita di wisata kopi Taji. Kita pun kembali ke rombongan dan melanjutkan perjalanan. Ayo Lur, kita meluncur. Kita bersama tim sweeper kita legendaris Mas Chandra Bogel. Dapat Mas Bogel untuk saran-saran tentang pemula itu bagaimana? Pemanasan dulu aja dulu. Seperti apa itu kira-kira pemanasan? Tipis-tipis lah. Jadi jangan lupa tipis-tipis dulu. Oke Mas Yunus, jangan kapok Mas ya, tetap semangat ya. Apapun yang terjadi ini adalah pengalaman terbaik. Ini tim evakuasi juga ini Mas Ade, terima kasih banyak Mas Ade. Ayo Bun. Mas Bogel ya. Selamat.
Selesai sudah petualangan kita hari ini. Ini adalah petualangan panjang yang melelahkan karena banyak tragedi yang terjadi di perjalanan. Hampir saja Mas Yunus jatuh dari jurang kedalaman 30 meter. Alhamdulillah kita bersyukur karena tidak sampai terjadi. Jadi secara garis besar kesiapan kendaraan sepeda pancal harus benar-benar fix sehat. Dan kedua, yaitu kesiapan fisik. Jika masih pemula maka harus latihan rutin sebelum melewati jalur tanjakan gila. Oke lur, kita tunggu next episode-nya Tenyom Team. Tenyom Team is